Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan, terlebih dahulu kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu pada saat ini kami datang menjawab syukur karena begitu besar kasih Tuhan yang selalu nyata dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kami. Nyata saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama, itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, melandasi persekutuan kami, tersedia lembaran firman-Mu, tetapi sebelum kami membaca serta merenungkan, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kedengaran saat ini tidak berlalu begitu saja, namun dapat mengambil tempat dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu, Engkau urapi, Engkau kuasai, agar hamba mendapat berkata-kata sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, bersabdalah, sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pembacaan kita saat telah persiapkan dari kitab Matius. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33, firman Tuhan berbunyi, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, dari pembacaan kita saat ini, saya memberi sebuah tema, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini adalah kita terus memprioritaskan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan kata lain, kita menempatkan yang paling utama dalam kehidupan kita. Kata mencari di sini maksud ialah menunjuk kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Artinya bahwa kita harus menempatkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita mengejar perkara-perkara rohani daripada mengejar perkara-perkara duniawi. Karena di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2, Paulus juga mengajarkan hal seperti itu, bahwa carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Namun melalui pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita berusaha menaati firman Tuhan yang telah dinasihatkan oleh Rasul Paulus dan dalam pembacaan kita saat ini. Jika kita sudah berusaha menaati firman Tuhan, maka dalam kehidupan kita tidak akan merasa khawatir tentang apapun, karena kita percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan apa yang kita mau capai. Bapak, Ibu, serta saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang pertama kita harus cari di dalam kehidupan kita? Yang pertama ialah tentang kerajaan Allah. Mengapa kita harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu? Karena dia adalah sebuah gambaran suasana damai sejahtera, aman, dan sukacita yang selalu dirindukan dan dinanti-nantikan oleh orang banyak, terutama kita sebagai orang-orang yang percaya. Namun dalam kenyataannya, kita manusia kadang lebih mengutamakan cari hal-hal duniawi.
Di ayat yang ke-25 pembacaan kita sebelumnya kita melihat dari keseluruhan, dikatakan bahwa manusia lebih mengutamakan mencari harta, makanan dan minuman dan pakaian seperti ini daripada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Di ayat yang ke-33 kita perhatikan ayat 25b. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Secara sederhana, kalimat ini mengatakan bahwa mereka yang hidup terus mencari kerajaan Allah sudah pasti mereka mendapatkan makanan dan minuman dan pakaian. Selanjutnya, ketika kita juga memperhatikan ayat sebelumnya, pandanglah burung-burung di ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-28, bunga bakung di ladang. Keduanya ini mengatakan bahwa jika burung-burung dan bunga bakung saja Tuhan pelihara, apalagi setiap orang, apalagi kita yang tidak pernah berhenti mencari kerajaannya. Harus kita mengakui bahwa orang yang pada umumnya mengutamakan mencari semuanya yang akan ditambahkan kepadanya, mereka yang mencari kerajaan Allah. Bahkan di dalam doa-doa kita, kebanyakan kita meminta apa yang tidak menjadi kebutuhan kita. Dan jarang kita meminta apa yang akan menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Dan ketika kita berdoa, kita hanya meminta Tuhan yang menjadikan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Karena apa? Jika kita memang mau menempatkan dan mencari kerajaan Allah sebagai prioritas utama kehidupan kita, maka kita harus berdoa dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan agar kehendaknya yang terjadi. Tetapi bila kita berfokus sama keadaan duniawi, maka itu tidak akan segera terjadi, namun butuh proses. Yang perlu kita lakukan adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain akan menyusul. Karena itu, mari kita tempatkan Tuhan terlebih dahulu sebagai prioritas utama kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka semua kebutuhan dan segala kebutuhan hidup kita dipenuhi. Terpuji Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, untuk mengamini firman Tuhan terlebih dahulu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan atas berkat dan pernyataan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pada saat itu Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kedengaran pada saat ini tidak berlalu begitu saja, namun dapat mengambil tempat dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk terus memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mencari kerajaan dahulu, agar semuanya dapat Engkau tambahkan kepada kami. Bapa di sorga, seluruh bentuk hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau terus bekerja di dalamnya, dan kami tetap memuji memuliakan akan Dikau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.